Kami sudah merumuskan perbuatan-perbuatan apa saja, baik itu dilakukan oleh Agus maupun para lawyernya. Tapi lagi-lagi beberapa hari terakhir Novi masih memiliki sikap untuk tetap fokus pada kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Kita silakan kepada Agus. Berapa bang? Ya. 50 juta. Kan Agus terima ya Agus ya. Uang ini kita serahkan, ya. Silakan kalian yang bayar. Kalau kurang kita tambah. Ya, gitu loh. Jadi kita nggak perlu laporan-laporan segala macam. Laporan. Kalau kalian nggak bayarkan, kalian rugi, itu bukan urusan kita lagi, Ya, bukan urusan betul. Krisna. Habis sudah nampaknya kesabaran Pratiwi Novianti. Ia usai menjadi bulan-bulanan serangan pihak kuasa hukum Agus, wanita yang akrab disapa Novi itu dikabarkan akan segera melayangkan laporan polisi. Berdasarkan penjelasan Nyoman Dray selaku kuasa hukum Novi, laporan itu sepertinya tidak akan mengarah secara langsung kepada Agus Salim, melainkan terhadap sosok-sosok tertentu dalam tim kuasa hukum Agus Salim yang diduga sudah membela kliennya dengan begitu liar. Hingga sampai melempar tudingan yang tidak benar terhadap nama baik Novi. Lantas, benarkah Novi sendiri masih ragu-ragu untuk membuat laporan karena khawatir perkara ini akan menghambat kegiatan kemanusiaannya? Serta, sudah sejauh manakah pula persiapan pihak kuasa hukum Novi dalam melaporkan pihak Agus Salim? Kami sudah merumuskan perbuatan-perbuatan apa saja, baik itu dilakukan oleh Agus maupun para lawyernya. Tapi lagi-lagi beberapa hari terakhir Novi masih memiliki sikap untuk tetap fokus pada kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Apalagi ada korban lain juga yang berkaitan dengan mata yang sedang meminta pertolongan dari Yayasan Mbak Novi. Ada juga kami sudah lakukan konstruksi hukum berkaitan dengan perbuatan lawyer sebelah yang dianggap offside ya dalam menjalankan advokasinya. Misalnya tidak fokus pada persoalan Agus, persoalan donasi, persoalan apakah uang itu adalah hak Agus dan tidak, tetapi ada semacam persoalan baru yang muncul di mana penyerangan Novi secara pribadi, secara personal, lalu ada juga yang memberikan isu ke dalam ruang publik berkaitan dengan penyalahgunaan obat terlarang. Nah, hal ini sebenarnya sejatinya tidak harus terjadi di dalam ruang publik kalau kita berharap kebijaksanaan dari lawyer untuk membatasi komunikasi dalam ruang publik. Tidak perlu menyampaikan persoalan yang belum tentu benar dan tidak boleh memberikan pernyataan kepada publik seolah-olah seseorang melakukan satu kejahatan pidana. Hey, Novi, yayasan, kalau mereka salah laporin, jangan cuma mempermalukan, laporin, ditunggu laporannya, ya, jangan nakut-nakutin orang. Kemarin lu nakut-nakutin orang, lewat tuh 1,3 miliar di tangan lu sekarang. Jangan cuma ngejek-ngejek Agus ya, laporin, buktikan, diterima nggak laporan lu terhadap Agus, ya. Mana pengacara lu yang katanya hebat-hebat itu, gua nggak lihat. Nggak ada kehebatan di situ. Yang ada cuman kehebohan. Tapi kami lagi-lagi akan melihat dari pendekatan teori efektif dan efisiensi. Apa konsekuensinya jika tindakan-tindakan pidana yang diduga dilakukan oleh para lawyer itu harus dilaporkan. Yang kedua, apa kerugian dari Novi. Kepentingan klien adalah segala-galanya yang kami pertimbangkan sampai hari ini. Kenapa pihak kuasa hukumnya Mbak Novi belum melakukan tindakan-tindakan hukum atau legal action dengan melaporkan secara pidana. Pertimbangan itu, karena itu tidak akan teralihkan, prinsipnya tidak teralihkan misi-misi kemanusiaan. Kalau membuat laporan itu pasti akan dipanggil lalu melakukan proses BAP berjam-jam. Ini yang menjadi pertimbangan
dari tim maupun Novi sendiri. Iya, pertimbangan efektif waktu dan efisiensi biaya. Daripada biaya berperkara lebih baik biaya itu dialirkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan bantuan dari Yayasan Novi. Sosok Novi belakangan ini memang tidak ada habisnya menuai pro dan kontra. Ada yang mendukungnya, ada pula yang menuduhnya macam-macam. Meski begitu, Novi masih terus menegaskan jika fokusnya hanyalah mengulurkan tangan pertolongan bagi siapapun yang membutuhkan. Begitu pula dengan Agus, karena menurut Novi, pihaknya masih berupaya melakukan itikat baik kepada Agus. Sayangnya, upaya itu tidak mendapatkan respon baik. Namun menariknya, semua itu dibantah oleh tim kuasa hukum Agus. Mereka bahkan sampai menunjukkan bukti jika ucapan Novi sungguh bertolak belakang dengan apa yang terjadi sebenarnya. Di mana pihak Novi tidak pernah sekalipun memberikan respon setiap kali pihak Agus mencoba menghubungi. Lantas, seperti apakah penjelasan lengkap Krisnamurti terkait hal itu? Serta benarkah pula mereka sangatlah kecewa dengan isi surat yang dikirimkan Novi? Kemarin itu dari tim kuasa hukum kami sempat mengirimkan chat pesan melalui WhatsApp pada kuasa hukumnya Mbak Novi. Ya, kita bilang selamat pagi rekan pengacara Bapak Geri. Saudara-saudara sudah kami terima berdasarkan informasi dari Agus bahwa saudara menyuruh Ibu Novi untuk mentransfer dana donasi dari rekening Agus ke rekening Ibu Novi. Nah, terus kami menginginkan adanya penjelasan terkait dengan transparansi terhadap dana yang diterima oleh Agus. Kemudian yang ditransfer ke Mbak Novi. Nah, terus kami meminta untuk diagendakan untuk bertemu dengan pihak kami. Tapi dari pengacaranya Mbak Novi nggak menjawab WhatsApp-nya, tapi sudah dibaca. Mereka katakan dari pihak kita nggak ada jawab-jawab gitu ya. Betul kan? Pihak kita nggak jawab-jawab, ini udah di WA. Tuh, justru mereka kita minta transparansi uangnya dulu yang dikirim ini loh, maksudnya kan Agus ngirim uangnya ini ya, kan ngirim ini bukti transfernya tuh, bukti transfernya ini ke Novi tanggal berapa, maksudnya kita transparansi dulu uangnya ini, semua yang dari Agus sama yang di luar itu sama-sama minta transparansi dulu, ya kan, terkait uangnya, jangan dihidupkan Agus, ya kan, dia nggak terbuka. Nah, cuman kita lihat, ya kan, cuman gimana paparan podcast di sana, podcast di sini, ya kan, menerangkan uangnya ada ya, memang uangnya harus ada. Untuk komunikasi kita sudah mengupayakan segala cara, mulai dari telepon, WhatsApp, kita sudah memberikan surat ke rumahnya gitu terkait pengobatan yang seharusnya dijalani, tapi belum ada respon sampai saat ini. Ya tetap kita ke poin utama adalah Mas Agus kalau bisa lakukan pengobatan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, karena kan dia harus operasi kelopak mata, setelah itu untuk pembentukan bola matanya dan lain-lain masih banyak yang harus dilakukan. Tapi kita kembalikan lagi, kita pun punya keterbatasan, kalau dia tidak mau ya itu adalah hak dia. Di sini dalam suratnya langsung mengarah pengobatan, kita disuruh bikin permohonannya, untuk pengobatannya nih hari ini kemana, terus buat apa aja, terus bagaimana gitu ya, uji permohonannya. Kok jadi terbalik-balik, uangnya Agus justru yang ada di sana, sekarang Agus yang disuruh bikin permohonannya. Ini kan gak jelas. Nah, duduklah di sini daripada ya kan, yang sana ngomong situ, ngomong begini, yang sini ngomong begini, nggak selesai kalau nggak duduk-duduk. Sejarah. Kembalikan uang Agus. Kembalikan uang Agus, ya kan, kembalikan uang Agus itu. Ini uangnya Agus dibawa mutar-mutar kemana-mana ke podcast, kemudian diarahkan bahwa Agus tidak mau menerima respon. Orang udah operasi kok. Dan yang dituntut Krisna itu adalah transparansi, bukan uangnya Agus, tapi uang yang masuk yang menjual kesedihan Agus ke rekening yayasan. Berapa? Enggak lah, nggak perlu kecewa. Namanya kebaikan kan, yang penting kita jalani aja. Kalau emang nanti seperti apa orangnya, sudah risiko kita. Terlepas dari semua itu, sebuah momen mengharukan kini justru tercipta dari panasnya huru-hara antara Novi dan Agus. Pasalnya, pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 kemarin, upaya Agus untuk mengobati luka di matanya kini mendapatkan angin segar berupa bantuan dana cuma-cuma sebesar 50 juta rupiah dari Krisnamurti, sang kuasa hukumnya.
Dalam kesempatan itu, Krisnamurti pun menjelaskan jika uang itu nantinya tidak mampu mencukupi biaya operasi Agus, dirinya siap untuk melunasi tagihan rumah sakit. Dan tidak hanya itu saja, Krisna pun menegaskan pula jika uang itu sepenuhnya merupakan hak Agus. Sehingga bila mana Agus tidak memperuntukkan uang itu dalam pengobatan, ia pun tidak ambil pusing. Seolah memberi sentilan perih yang diarahkan kepada Novi. Dan seperti inilah momen mengharukan di mana Krisnamurti menyerahkan uang 50 juta rupiah untuk Agus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ini adalah rumahnya Wawa, ya. Kemudian hadir di sini Ayahnya Agus. ayahnya Agus, Ya. istrinya dan Istrinya Agus, Agus. Bang Krisna dan Bang Repti putranya Bang Krisna. Selamat datang Bapak Krisna di tempat Agus. Beginilah keadaan Agus di sini. Iya. Semoga kedatangan Bapak Krisna betah di tempat Agus inilah begitu. Beginilah keadaan. Iya. Apa adanya aja lah gitu. Udah Bapak Krisna lihat sendirilah keadaan Agus di sini seperti apa. Oke, Gus, besok Bang Krisna membawa kamu ke dokter. Iya. Langsung operasi Gus kalau bisa. Ya, kamu dioperasi cepat kan? Iya benar. Ya, kalau masalah biaya nggak ada, silakan Bang Krisna. Ya, jadi Gus, karena mengingat seperti yang saya bilang kemarin, ya kan kepada Agus, harusnya ini kan dengan waktu kita pertama kali ketemu ya Gus ya, pertama kali ketemu dengan Agus, lalu kan ada sedikit cahaya ya Gus ya, ingat ya Gus ya, ada sedikit cahaya. Harusnya ini menjadi kabar bahagia untuk yayasan, karena kan artinya apa? Ya kan kabar bahagia ini bahwa ada ya kan sedikit harapan untuk Agus, harusnya menjadi percepatan untuk yayasan dalam mengoperasi Agus. Lalu kemarin dia kirim surat ya, dia kirim surat, lalu ya kan di situ harus begini syaratnya. Kami pun juga udah jawab ke pengacaranya siapa? Giri ya. Nah sekarang kan Agus harus melakukan operasi. Dalam waktu dekat ini kan dokter bilang harus segera dioperasi. Sementara BPJS tidak cover, ya kan. Lalu Agus juga nggak ada uang, ya terpaksa kita akan menyelesaikan untuk biaya operasinya. Jadi, kemarin kan saya menantang seluruh pengacara-pengacara yang membela Novi, kumpul aja sana sampai 1000 yang berani ngelawan kita, pembela kaum lemah, ya. Silakan kumpul. Dengan cara-cara apa kalian? Jangan hanya mau tampil aja memberi statement yang kayak mengatakan bahwa Agus ditolak BPJS, tidak di-cover BPJS, kemudian merengek-merengek, mengemis, meminta pertolongan. Tidak ada seperti itu. Nah, contoh kami, Agus walaupun dana disimpan, tetap aja operasi dilanjutkan, ya Kris? Ya, operasi tetap. Dan hari ini kita buktikan uang diserahkan untuk besok langsung ke rumah sakit. Langsung ke rumah sakit. Segala kekurangannya ditanggung semua sama pihak kita. Ya, betul Kris ya? Ya, betul. Ini janji ya kita semua ya. Ya, Terima kasih. ya. Salaman sama Kris. Ya, Gus ya. Silakan penyerahan Oke. uangnya. Ini sekedar DP aja nih. Ini sekedar Formalitas. DP, formalitas kita serahkan kepada Agus. Berapa Bang? Ya. 50 juta. Ya kan Agus terima ya Gus ya. Tinggal Agus terima. Tahan dulu ya, tahan ya. Ini kan besok Agus ke rumah sakit, masukin DP-nya, ya kan nanti, ya kan semua kekurangannya, ya kan kasih lihat bonnya saya selesaikan. Ya Gus ya, ya kan insya Allah mudah-mudahan ya. Ini ya, tetap jalan operasinya Agus. Walaupun uangnya dipegang oleh Novi tetap jalan. Uang ini kita serahkan, ya. Silakan kalian yang bayar. Kalau kurang kita tambah. Ya, gitu loh. Jadi kita nggak perlu laporan-laporan Nggak perlu, segala macam. laporan-laporan. Kalau kalian nggak bayarkan, kalian rugi, itu bukan urusan kita lagi, Ya, bukan urusan betul. Krisna. Ya, sepakat. Dosa itu Agus yang tanggung kalau ini uang nggak dipakai operasi. Ya. Yang rugi Agus. Jadi nggak usah lagi lapor-laporan dinas sosial Nggak usah. apa ya. Agus besok ke rumah sakit, ya Kita kan? tidak mempersulit bayar Agus. sendiri, ya kan? Agus Kurangnya dibantu. berapa? Ya kan saya Krisnamurti yang akan bayar sampai selesai operasi. Agus dibantu itu Ya. nggak perlu aja dicek-cek buat beli garam, kecap, apa semua ikan nggak perlu. Mau ngasih ke bapak ibunya kasih aja, gak ada masalah. Kasih ya. aja, ya kan dia. Karena kamu nggak bisa lagi nyari uang, nah kita perhatikan. Makanya ini orang memberi kamu kasih sayang dengan memberi uang bantuan semua. Begitu maksudnya, jelas kan? Ya. Kebesaran hati Krisnamurti tentunya sungguh dirasa berarti oleh ayahanda Agus serta Elmi sang istri. Apalagi bantuan dari Krisna tidak hanya sebatas dana pengobatan dan operasi, tetapi juga pertolongan dalam kisruh hukum yang melibatkan Agus. Dan dalam kesempatan yang sama, mereka pun tak lupa meluapkan semua luka dan kekecewaan terhadap maraknya fitnah kepada Agus.
Apalagi kisruh ramai ini sudah meninggalkan luka yang begitu dalam, menggores hati dan mengganggu kesehatan mental dari Agus. Lantas seperti apa suara hati keluarga Agus menghadapi permasalahan berat dan pilu seperti sekarang ini? Serta bagaimanakah pula ucapan terima kasih mereka terhadap pertolongan Krisnamurti? Bersyukur ya, alhamdulillah udah ada yang membantu untuk biaya operasi. Nah, ya harapannya semoga bisa berjalan lancar gitu aja untuk Pak Krisnamurti, Pak Fahad dan semua tim. Terima kasih banyak. Ya begitulah rezeki kan, kami pun nggak sangka-sangka itu ya. Mereka katakan sama Krisna bahwa kami kan nggak kenal sekalian kan, kami dari kampung kan mana kenal. Cuman karena mungkin dia berhati baik, merasa simpati sama kami, menengok keadaan kan. Dianya selalu datang ke sini melihat bagaimana keadaan kami. Mungkin dia diberikan ataupun dibukakan Allah, artinya hatinya untuk menolong orang seperti kami yang betul-betul seperti aku ini kan. Memang begitulah keadaannya. Yang ada menjual menjual kesedihan apa itu sebenarnya nggak ada. Coba bayangkan saja kalau kalian kena, ada kan kalian tidak merasa sedih. Begitulah aku saya rasa. Jadi aku tuh setiap malamnya operasi, menangis sampai sekarang. Jadi orang di luar melontarkan kata-kata selalu yang apa aku, itu pun karena dia nggak dikasih tuh pegang-pegang alat elektronik. Karena kami pun takut itu kan. Karena macam mana ya, fisiknya tuh masih terganggu. Semua dari awal itu memang untuk fokus. Cuman kehidupan kita ini kan nggak tentu. Ya namanya pun kami orang susah, macam mana tentu. Jadi kami pun berbuat itu semua, bukanlah artinya luar dari naluri kami. Kami pun tahu itu, uang donasi masuk ke rekening Agus. Berarti kan Agus yang punya itu kan. Jadi kenapa kami harus takut? Kami pun mempergunakannya untuk baik, bukan nggak baik. Tumpuk kehadapan tempat tinggal kami, 2 bulan dah kami di sini. Nah, ini kalau kami misalnya seperti yang sudah yang lalu, ini rumah kan bertahun-tahun, walaupun setahun 2 tahun tetap kami di sini. Lagipun ini rumah-rumah keluarga kami. Alangkah baiknya kita sesuatu yang mereka buat baik untuk kita balas baik. Kan nggak mungkin kita nggak baik. Jadi seperti ini juga, seperti Pak Krisna memberikan sesuatunya, diberikan kepada kami. Ya tentu dia nggak lagi mengoceh itu meminta, karena itu sudah ikhlas. Kan dikatakan tadi ikhlas. Pergunakan untuk apa? Sama seperti uang donasi yang langsung masuk ke rekening Agus. Nah, nggak ada dari awal perjanjian apa. Jadi Abah tuh merasa ini sebagai orang tua dapat membedakan yang betul sama enggak. Untuk apa kami poya-poyakan? Untuk apa kami besok? Itu kan cerita hoa itu. Sehingga tinggal Shopee itu ini segala. Itu kan bohong ceritanya itu. Apalah salahnya Shopee itu 100.000. Siapapun bisa belanja ke Shopee. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.